Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat kemurahan Tuhan saja memungkinkan kita bisa ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Mendengar firman itu suatu yang sangat penting, karena firman itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, firman Allah yang akan menjadi perenungan kita bersama di hari ini, saya ambil dari Lukas pasalnya yang ke-18 pada ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Secara khusus saya akan baca ayat 1 sampai ayatnya yang ke-3. Firman-Nya berkata demikian. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Demikian kebenaran firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita berdoa dengan tidak jemu-jemu, berdoa dengan tidak bosan-bosan, berdoa secara terus-menerus, berdoa dengan tekun. Itulah inti firman Allah di hari ini. Firman Allah hari ini menegaskan betapa pentingnya berdoa dengan tidak jemu-jemu. Makanya Yesus memberikan suatu perumpamaan tentang pentingnya, harusnya kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ayat 1, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Sudah ada kata harus, terus ada kata selalu, ada kata tidak jemu-jemu. Artinya bahwa harus kita berdoa dengan tidak bosan-bosan. Kita harus selalu bertekun dalam doa. Kita akan melihat kenapa kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kenapa kita harus bertekun dalam doa. Yesus memberikan suatu perumpamaan. Dalam suatu kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang. Perhatikan di situ, janda ini selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Jadi sang janda datang kepada hakim, "Hakim, tolonglah bela aku." Tapi hakim mengusir dia, "Saya tidak punya waktu, saya banyak kesibukan." Akhirnya janda itu pergi. Besok lagi janda itu datang, "Hakim, tolonglah, belalah aku." Hakim mengusir dia pergi, akhirnya dia pulang. Besok dia datang lagi. Makanya sang hakim berkata, beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Akhirnya sang hakim berkata, daripada janda ini menyusahkan saya, daripada janda ini mengganggu saya, selalu datang, diusir, datang, lebih baik saya menolong dia, lebih baik saya menyelesaikan perkaranya. Langsung firman Allah berkata, kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu." Itu hakim yang lalim. Itu hakim yang tidak takut akan Allah. Apalagi Bapa kita di surga. Itulah menegaskan betapa pentingnya kita berdoa dengan tidak jemu-jemu, berdoa dengan tidak bosan-bosan. Setidaknya ada 3 alasan kenapa kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu atau berdoa terus-menerus. Ayat 6 dan 7,
Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, yang tidak jemu-jemu berdoa, yang tekun berdoa. Di sini kita melihat kenapa kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu, karena Tuhan pasti menjawab doa seperti itu. Tidakkah Allah akan membenarkan? Dengan kata lain, ayat mau berkata, Tuhan pasti mendengar doa orang begitu. Tuhan pasti menjawab doa yang disampaikan dengan tidak jemu-jemu atau tidak bosan-bosan. Jadi kenapa kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu? Karena Tuhan pasti menjawab doa seperti itu. Yang kedua, dalam ayat 8, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Salah satu wujud kita beriman, yaitu kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dengan kata lain, kenapa kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu, tidak bosan-bosan? Karena doa yang tidak jemu-jemu membuktikan bahwa kita percaya, beriman. Karena kita beriman, kita percaya bahwa Tuhan mendengar doa kita, maka kita terus-menerus berdoa. Seringkali kita berdoa hari ini, sudah akhirnya kita tidak dijawab-jawab, akhirnya kita sudah malas berdoa, tidak mau berdoa. Itu artinya bahwa kita tidak percaya kalau Tuhan mendengar doa kita. Kalau kita mempercayai dan beriman bahwa Allah pasti mendengar doa saya, pasti menjawab doa saya, maka saya akan berdoa dengan terus-menerus. Saya akan tekun berdoa sampai Tuhan menjawab doa saya. Seorang ibu Monica, ibu seorang janda dari Agustinus. Agustinus masih muda, sudah kacau, rusak, sudah punya anak di luar nikah. Tapi janda ibunya Monica terus berdoa untuk anaknya Agustinus. 12 tahun baru Tuhan jawab doa ibu ini dan akhirnya mengubah Agustinus. Dan akhirnya Agustinus bertobat dan akhirnya menjadi salah seorang tokoh reformasi sejaman dengan Martin Luther. Kenapa bisa terjadi begitu? Itu karena doa dari seorang ibu, seorang janda. Itulah kuasa doa yang terus-menerus, yang tekun. Jadi doa yang tidak jemu-jemu membuktikan kita itu sungguh-sungguh beriman kepada Allah. Yang ketiga, kenapa kita berdoa dengan tidak jemu-jemu? Karena itu doa yang sungguh-sungguh. Itu doa yang serius. Lain kali kita tidak sungguh-sungguh berdoa. Makanya hari ini berdoa, besok kita tidak berdoa lagi. Tapi ketekunan kita berdoa dengan tidak jemu-jemu, membuktikan, menunjukkan bahwa kita ini sungguh-sungguh berdoa. Dari mana kita melihat kesungguhan seseorang? Salah satu melihatnya adalah dari dia terus-menerus melakukan itu. Kalau dia terus-menerus melakukan itu tanpa henti-henti, itu membuktikan bahwa dia sungguh-sungguh. Jadi kenapa kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu? Karena itu doa yang sungguh-sungguh. Dan doa yang sungguh-sungguh itu pasti didengar dan pasti dijawab oleh Tuhan. Mari kita terus mulai belajar untuk kita mulai berdoa dengan tidak jemu-jemu, berdoa dengan tidak bosan-bosan. Maka kita akan melihat mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang mengajar dan menasihati kami berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kenapa kami harus berdoa dengan tidak jemu-jemu? Karena Tuhan pasti menjawab doa seperti itu. Karena doa yang tidak jemu-jemu bukti bahwa kami sungguh-sungguh beriman. Karena doa yang tidak jemu-jemu itu menunjukkan kami sungguh-sungguh mau berdoa. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman Allah dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkan kami supaya kami bisa memberlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah,
Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.